Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina fa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur hanya kepada Allah jualah yang pantas kita puja dan kita puji. Berkat rahmat dan kasih sayangnya, sampai detik ini kita masih diberinya kesempatan hidup, sehingga kita dapat menikmati kehidupan ini. Limpahan selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau, kita dapat merasakan bagaimana baiknya ajaran Islam itu. Para pendengar, sebuah kisah. Petugas kota Konya datang kepada seorang pemuda yang ia meminta agar orang itu menyingkirkan tanaman berduri itu dari jalan. Orang itu enggan untuk menebangnya, tapi akhirnya setelah perdebatan yang panjang, orang itu berjanji untuk menyingkirkan keesokan harinya pohon berduri tersebut. Ternyata pada hari berikutnya ia menangguhkan pekerjaannya itu. Demikian pula hari berikutnya dan berikutnya. Hal itu terus-menerus terjadi sehingga akhirnya orang itu sudah amat tua dan tanaman berduri itu kini telah menjadi pohon yang amat kokoh. Orang itu tak sanggup lagi untuk mencabut pohon berduri yang ia tanam sendiri. Para pendengar, dalam bahasa sederhana, tanaman berduri itu adalah kebiasaan buruk kita, perilaku yang tercela yang pernah kita lakukan dan yang kita pelihara dan kita pupuk serta kita sirami terus. Karena perilaku buruk itu sudah banyak memakan atau orang lain yang menjadi korban. Sudah banyak memakan korban. Karena hidup kita adalah bermasyarakat, tentu buruk baik akan kita berikan kepada lingkungan di mana kita berada. Adanya kalau kebaikan diikuti orang lain, tentu itu akan bertambah-tambah kebaikan kita. Man da'a ila hudan kana minal ismi asami man tabi'ahu la ayat kosa. Barang siapa mengajak kepada kebaikan diikuti oleh orang lain, maka kebaikannya akan bertambah-tambah. Begitu juga dengan keburukan, sebaliknya. Orang yang mengajak kepada keburukan diikuti oleh orang lain, keburukannya akan bertambah-tambah. Nah, keburukan inilah yang ibaratkan dengan pohon yang berduri tadi. Bisa membuat yang lain pun ikut korban. Dan korban yang paling menderita adalah kita sendiri. Karena itu, jangan tangguhkan untuk memotong duri-duri itu. Ambillah segera sekarang kapak dan tebang duri-duri itu. Supaya orang bisa melanjutkan perjalanannya tanpa terganggu oleh kita. Supaya orang tidak tertular
pada keburukan yang kita miliki. Para pendengar yang berbahagia, semoga contoh ini dapat menjadikan iktibar pelajaran bagi kita, bahwa keburukan yang kita lakukan akan berimbas kepada orang lain, terutama keluarga-keluarga terdekat kita. Sebelum keburukan itu menular kepada yang lainnya, segeralah kita bertobat dengan tobat nasuha, menghentikan segala hal yang berupa kemaksiatan atau hal yang dilarang oleh Allah yang kita lakukan, dengan melakukan tobat nasuha sebelum terlambat. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri, dan semoga kita bisa memperbaiki diri kita agar menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.